Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 16. Cerita dimulai di dalam sejarah catatan kuno bahwa buku klasik yang menceritakan tentang pegunungan dan juga lautan adalah salah satu dari 3 buku terlarang yang ada sejak zaman raja-raja terdahulu. Para roh jahat yang bersemayam di atas pegunungan, mereka disebut sebagai siluman gunung. Lalu para roh jahat yang bersemayam di lautan ataupun di sungai, mereka dikenal sebagai siluman air. Untuk waktu yang cukup lama, orang-orang telah menyebut para roh jahat ini yang menyebabkan bencana dan juga masalah sebagai Cimemoryo. Lalu salah satu dari mereka adalah siluman serangga berkulit besi. Kemudian terlihat Suho yang berjalan sambil menggendong seekor makhluk yang ada di tangannya. Makhluk itu berwarna hitam dan juga memiliki satu buah mata yang berwarna merah tepat berada di tengah kepalanya. Makhluk mitologi itu berbentuk seperti burung, akan tetapi dia memiliki ekor yang seperti ular. Makhluk itu mampu memanggil dan mengumpulkan para serangga untuk mendatangkan bala bencana. Dan dia adalah makhluk yang sangat berbahaya dan mematikan. Sambil berjalan Suho berkata, di dalam ajaran Paviliam roh jahat tidak ada yang namanya pertemanan di antara para dukun. Mungkin hal itu disebabkan karena kami selalu berada di dekat kematian. Namun aku begitu sedih ketika juniorku yang telah mati. Akan tetapi tetap saja rasanya tidak akan pernah nyaman ketika melihatnya telah mati yang disebabkan oleh roh jahat. Dengan tatapan mata yang tajam, Suho pun langsung membentuk sebuah segel sembari meninggalkan gudang itu. Dan di saat yang bersamaan, jutaan para serangga telah berjalan mengikuti kemanapun makhluk mitologi itu pergi menuju kepada targetnya. Di dalam mantra yang ia ucapkan terbesit sebuah kata yang Suho katakan. Kata-kata itu diucapkan dengan nada yang begitu berat dan juga dipenuhi oleh kebencian yang mendalam. Putra ketiga Mogyongwon, kau akan mati di malam ini, dan jadilah makanan bagi para silumanku. Aku akan membawamu masuk ke dalam lubang neraka dan menguncimu selamanya di dalam sana. Seperti yang diceritakan sebelumnya, setelah terdengarnya suara auman dari makhluk mitologi yang belum mereka ketahui, terlihat jutaan para serangga telah berjalan secara berkelompok untuk menuju kepada Jeong yang hanya berdiri terpaku menyaksikan kedatangan para serangga itu. Seketika itu juga, Goh-chan langsung terbangun ketika Jeong yang menamparnya dengan begitu kuat. Lalu Jeong berkata, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidur seperti orang yang mati? Apakah kau tidak melihat semua serangga ini? Mereka sangatlah berbahaya, jadi bantu aku untuk membunuh para serangga ini. Tanpa Goh-chan sadari, para serangga itu telah menutupi lantai di sekitarnya dan bahkan merangkak naik ke tempat tidur mereka. Dan di saat itulah Goh-chan merasakan kalau serangga itu telah menggigitnya. Memang benar adanya, Goh-chan melihat kalau di telapak tangannya ada beberapa bekas gigitan yang dilancarkan oleh para serangga itu. Melihat Goh-chan yang begitu panik, Jeong pun meminta kepadanya untuk menggunakan energi Ki yang akan bisa melindunginya dari gigitan para serangga itu. Lalu Jeong berpikir, para serangga ini memanglah kecil dan juga tidak terlalu berbahaya. Akan tetapi dengan jumlah mereka yang tidak terhingga seperti ini, maka hanya menunggu waktu bagi mereka untuk menghabisi kami. Di sampingnya, dengan santainya Azur berkata, apa yang akan kau lakukan kalau kau terus saja seperti ini? Maka cepat atau lambat kau akan berakhir menjadi makanan mereka. Jeong berkata, karena kau adalah familiarku, maka sudah seharusnya kau membantuku untuk bisa menghancurkan para serangga ini. Namun Azur menanggapinya dengan mengatakan, untuk apa aku harus melakukan itu? Namun apabila kau mau memberikan jiwamu kepadaku, maka aku akan mempertimbangkannya. Sambil membunuh para serangga itu yang mencoba naik ke ranjangnya, Jeong berkata, jika kau tidak ingin membantuku, mungkin akan lebih baik kalau kita sama-sama mati di tempat ini sebagai makanan serangga. Kemudian Azur hanya tertawa, ia berkata, wahai manusia, maukah kau bertaruh kepadaku? Jika kau sekarat, maka kau akan kalah. Dan di saat kau sudah sekarat, maka kau harus menyerahkan jiwamu itu kepadaku.
Namun dengarkan aku baik-baik, jika kau berhasil mengatasi masalah ini dengan kekuatanmu sendiri tanpa bantuanku, maka mulai dari saat itu aku akan membantumu dengan sepenuh hati. Mendengar itu, Jeong hanya terdiam. Ia tidak menyangka kalau Azur akan mengatakan hal yang seperti itu. Seketika itu juga Jeong pun langsung tertawa tipis, yang mana di saat yang bersamaan telah membuat Azur begitu heran. Lalu dengan penuh percaya diri, Jeong berkata, "Aku akan menerima tantangan itu, namun lebih baik mulai dari saat ini kau harus bersiap untuk mematuhiku." Terlihat para serangga semakin banyak memenuhi ruangan mereka. Melihat itu, Goh-chan semakin panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa karena sekeras apapun ia berusaha untuk membunuh mereka. Namun tetap saja para serangga itu tidak ada hentinya mendekat kepada mereka. Goh-chan semakin terdesak. Ia pun bertanya kepada Jeong apa yang harus mereka lakukan, sedangkan mereka telah terpojok di atas ranjang itu. Namun Goh-chan begitu heran ketika Jeong yang memintanya agar mencari sesuatu yang mudah untuk dibakar. "Jika aku membuat sebuah api di tempat ini dengan lentera yang ada di meja itu, maka para serangga ini tidak akan bisa menyerang kita meskipun mereka memiliki jumlah yang begitu banyak." Goh-chan pun begitu heran. Ia masih belum bisa memahami bagaimana caranya untuk mengambil lentera itu, sedangkan jarak mereka begitu jauh. Dan juga tepat di bawah kaki mereka ada begitu banyak para serangga yang menunggu untuk melahap mereka. Kemudian Jeong menatap kepada lentera itu, lalu ia pun langsung membacakan mantra pengikat untuk menarik lentera itu kepadanya. Dengan sangat cepat, lentera itu langsung terlempar menuju kepada telapak tangan Jeong. Tetapi tepat di sampingnya, Goh-chan sangatlah terkejut, matanya terbelalak, ia pun bergumam. Sungguh mengejutkan bahwa tuan muda palsu ini yang bahkan belum mampu menguasai seni bela diri telah menunjukkan sebuah teknik seperti itu. Ketika mendengar Goh-chan yang bertanya bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu, Jeong pun hanya menanggapinya dengan mengatakan kalau mereka tidak ada waktu untuk menjelaskan tentang teknik itu. Tetapi di dalam hatinya Jeong bertanya-tanya siapa seseorang yang telah melakukan hal yang seperti itu kepada mereka, karena seharusnya orang biasa tidak akan bisa melakukan sebuah pemanggilan kepada seekor siluman yang seperti ini. Namun seketika itu juga Jeong menyadari bahwa orang yang paling mungkin melakukan hal ini adalah Madame Shock, dan sudah pasti kalau Madame Shock telah memanggil seorang dukun untuk melakukannya. Lalu Jeong berencana untuk membakar tempat itu dengan menggunakan selimut yang ada di tangan Goh-chan. Jeong berpikir dengan membakar tempat itu maka para serangga akan pergi meninggalkan mereka berdua. Dengan tatapan mata yang tajam, Jeong berkata, "Aku akan membunuh para bajingan itu yang telah membuatku menjadi seperti ini." Akan tetapi, pada sisi yang lain, Suho yang merasakan kalau Jeong akan melakukan sesuatu kepada para serangganya, ia pun memanggil serangga-serangga itu untuk mengamuk di dalam ruangan Jeong. Seketika itu juga para serangga langsung terbang membentuk sebuah formasi penyerangan. Mereka berputar dengan begitu hebatnya sampai-sampai di dalam ruangan itu telah dipenuhi oleh para serangga yang berterbangan di udara. Lalu para serangga itu langsung menyerang kepada Jeong dan juga Goh-chan yang bertujuan untuk memadamkan sebuah api yang ada di tangan Jeong. Kemudian di dalam kegelapan yang menuju kepada ruangan Jeong, Suho berkata, "Kau pikir aku akan membiarkanmu untuk menggunakan trik kecil itu?" Bersamaan dengan langkah kakinya, para serangga yang tidak terhitung jumlahnya telah mengikuti kemanapun Suho melangkah. Jutaan serangga itu bagaikan para prajurit garis terdepan yang akan bersiap melakukan berbagai macam serangan apabila mereka mendapatkan sebuah perintah dari sang ratu. Suho berkata, "Mata kananku yang istimewa ini mampu melihat apa saja yang sama sekali tidak bisa dilihat oleh orang biasa, yaitu dunia Qi. Aku bisa tahu semua taktik yang ingin kau lakukan, meskipun kau telah bersembunyi di balik sebuah dinding yang begitu tebal dan juga begitu tinggi, bahkan sekalipun kau berada di dalam kegelapan." Lalu Suho meletakkan telapak tangannya pada dinding itu, dan di saat yang bersamaan mata putihnya telah memancarkan cahaya kekuningan yang menunjukkan kalau pandangan Suho telah menembus dinding itu. Memang benar adanya, di saat itu Suho telah melihat kalau Jeong dan juga Goh-chan telah terpojok di atas ranjang tanpa bisa melakukan apapun untuk membunuh para serangga yang telah mengepung mereka berdua. Suho berkata, "Seperti inilah dunia yang aku lihat. Sekuat apapun kalian bersembunyi, tetap saja aku akan menemukan kalian."
Tiba-tiba saja pintu ruangan mereka telah hancur seketika setelah Suho yang memerintahkan kepada para serangga untuk menghancurkan pintu masuk itu. Setelah kehancuran itu, Suho pun langsung berjalan memasuki ruangan itu yang diiringi oleh para serangga yang menyebar ke dalam seluruh ruangan itu. Suho berjalan yang seakan-akan telah memberikan sebuah tekanan dan juga rasa takut kepada mereka berdua. Namun bukannya merasa tertekan, apalagi menjadi ketakutan, Jeong pun hanya tersenyum sembari menyambut kedatangan wanita itu. Jeong mengatakan kalau dia telah menunggunya sejak dari tadi. Mendengar perkataan itu, Suho pun mengerutkan kedua keningnya. Ia tidak menyangka bahwa putra ketiga hanyalah seorang anak muda yang memiliki wajah yang begitu polos. Lalu Suho menggunakan mata putihnya untuk melihat ke dalam tubuh Jeong. Yang ia lakukan adalah untuk memastikan roh jahat apa yang telah merasukinya. Akan tetapi meskipun ia sedang memandang kepada Jeong, namun ia tahu kalau seorang iblis akan menyerangnya melalui titik butanya yang mana tidak lain adalah Demonic Monk. Suho pun langsung membacakan sebuah mantra untuk perlindungan dari serangan Demonic Monk. Seketika itu juga Demonic Monk langsung tersungkur ke atas lantai. Ia sama sekali tidak mampu menggerakkan tubuhnya lagi setelah sekumpulan tangan-tangan telah mengunci pergerakannya. Lalu Suho menginjak kepala Demonic Monk. Ia berkata, apapun yang kalian rencanakan, meskipun kalian menyerangku melalui titik butaku, hal itu hanyalah sia-sia. Pada sisi yang lain, Goh-chan pun mencoba mengambil sebilah kunai yang ia sembunyikan di balik badannya. Ia berpikir untuk menyerang wanita itu apabila ia memiliki sebuah kesempatan. Dan ketika wanita itu telah membuang perhatiannya ke arah lain, Goh-chan pun langsung bersiap untuk melemparkan kunai itu. Akan tetapi, seperti yang ia katakan sebelumnya, Suho yang mampu melihat apa saja yang mereka rencanakan. Dengan sangat cepat, Suho mengambil selembar kertas yang bertuliskan dengan mantra. Kemudian, Suho melemparkan kertas mantra itu kepada Goh-chan, sehingga membuat Goh-chan merasakan kalau tubuhnya telah tersengat kilatan petir yang begitu dahsyat. Lalu Jeong melihat kalau kunai yang dipegang oleh Goh-chan telah terlepas dari genggamannya. Ia pun langsung mengambil kunai itu dan ingin melemparkannya kepada Suho. Namun Suho yang mengetahui kalau Jeong akan melemparkan kunai itu kepadanya, ia pun memerintahkan kepada para serangga untuk menyerang Jeong secara bersama-sama. Mendapatkan perintah dari tuannya, seketika itu juga jutaan serangga langsung berterbangan dengan begitu hebatnya dan menuju kepada Jeong. Dan di saat itu Suho memerintahkan kepada serangganya untuk membunuh Jeong di tempat itu. Terlihat Jeong mencoba untuk menghindari jutaan serangga yang terbang kepadanya. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena meskipun para serangga itu berukuran sangatlah kecil, namun mereka mampu membuat Jeong langsung terlempar ke belakang. Melihat Jeong yang telah tertangkap oleh jutaan serangganya, dengan tatapan mata yang tajam Suho berkata, Tuan muda ketiga, Mok Yong-won, masuklah ke dalam kegelapan abadi dan matilah dengan cara yang paling menyakitkan. Memang benar adanya, di saat itu Jeong hanya terdiam ketika jutaan serangga secara perlahan telah memakan tubuhnya. Bahkan para serangga diminta oleh Suho untuk memakannya sampai tidak ada satupun dari anggota tubuhnya yang tersisa. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.